Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Kita kembali lagi di pagi yang indah ini. Kita beribadah di Karisma Kids. Adik-adik sudah siap untuk memuji muliakan nama Tuhan? Kita akan bangkit berdiri semuanya. Tidak boleh ada yang duduk ya adik-adik ya. Kita semua bangkit berdiri. Kita akan angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Semuanya pejamkan matanya adik-adik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Adik-adik ikuti Kak Ari berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu bagi hidup kami. Kami boleh ada di pagi yang indah ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan sertai dan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan menaikkan lagu puji-pujian. Kita angkat satu pujian. Saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus yang
siap gerak dor. Saya Laskar Kristus siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus siap gerak dor. Saya Laskar Kristus siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Baik adik-adik, kita akan sambung pujian kita. Kita angkat satu pujian, Yesus Kekasih Jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Yesus jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus hidupku. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Haleluya. Adik-adik, sudah tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi yang indah ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Terima kasih Tuhan, kami sudah menaikkan pujian, penyembahan kami kepada Engkau. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Tuhan, berkati kami yang hadir pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita pada pagi hari ini akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan siapkan Alkitab kita. Adik-adik, siapkan Alkitabnya. Kita akan baca firman Tuhan. Kita buka dalam Matius pasal 14 ayat yang ke-27. Sudah ketemu adik-adik? Kalau sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Nah, adik-adik, dari firman yang kita baca hari ini, kira-kira kita mau bercerita tentang apa ya firman Tuhan di pagi hari ini? Ayo, penasaran nggak adik-adik yang di rumah? Kalau penasaran, mari kita simak videonya, ada di sebelah sini. Yesus berjalan di atas air. Setelah 1 hari bersama Yesus dan melihat Dia melakukan sesuatu yang luar biasa, di mana Yesus telah mengambil 5 roti dan 2 ikan dan menggunakannya untuk memberi makan lebih dari 5.000 orang, maka pada menjelang malam, para murid berada di sebuah perahu untuk berlayar di sepanjang Danau Galilea. Sebenarnya pada hari itu, para murid sangat berharap Yesus membiarkan orang-orang memahkotai Dia sebagai raja. Tetapi ketika matahari mulai terbenam, Yesus menyuruh orang-orang pulang, kemudian berkata kepada para murid-Nya, "Pergilah ke seberang danau dengan perahu." Kemudian Yesus pergi ke tempat yang tenang untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah berada di tengah danau. Awan gelap mulai berkumpul. Angin bertiup kencang dan gelombang besar mengombang-ambingkan perahu mereka. Nelayan-nelayan yang berpengalaman itu dengan tegang mendayung. Mereka mendayung lebih keras dan lebih keras. Tetapi badai itu sangat kuat. Badai terus mengamuk sepanjang malam. Angin mendorong ombak lebih tinggi dan lebih tinggi. Pada saat itu para murid sudah jauh dari pantai. Sesaat sebelum pagi, tetapi ketika hari masih gelap, ketika Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, Ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan hendak melewati mereka. Tiba-tiba, para murid melihat seseorang datang melintasi air ke arah mereka. Mereka berteriak ketakutan. "Ini hantu!" teriak mereka. Mereka takut melihat seseorang mendatangi mereka. Berjalan di atas ombak, seolah-olah berada di tanah yang kokoh. Dan suara yang tidak asing berseru kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut."
Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Yesus memberi isyarat kepada muridnya yang bersemangat dan terkadang sembrono itu. Maka Petrus turun dari perahu dan mulai berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Dia berjalan beberapa langkah. Kemudian dia memalingkan pandangannya dari Yesus dan melihat kembali ke arah para murid. Dia mungkin berpikir, "Hei, lihat saya. Bisakah kamu mempercayainya?" Ketika dia mulai berbalik ke arah Yesus, dia melihat ombak besar. Dia merasakan angin kencang. Dia menjadi takut dan dia mulai tenggelam. Seketika keberanian Petrus hilang. "Tuhan," dia berteriak, "selamatkan aku." Ketika Petrus mulai tenggelam, lengan Yesus yang kuat menjangkau dia. Yesus menggenggam tangan Petrus yang terulur dan mengangkatnya. "Hai orang yang kurang percaya," kata Yesus, "mengapa engkau bimbang?" Yesus menghendaki bahwa Petrus harus memperhatikan dia. Petrus harus terus percaya bahwa Yesus memiliki kuasa untuk menyelamatkannya. Yesus memeluk Petrus dan mereka naik ke perahu. Begitu Yesus berada di atas perahu, angin pun reda dan ombak tenang. Dan perahu nelayan itu berlayar dengan tenang ke seberang danau. Hari ini, Yesus berkata kepada kita, "Lihatlah aku di sini untuk menyelamatkan kamu. Kamu tidak bisa melakukannya sendiri, tetapi jangan khawatir, aku bisa menyelamatkan kamu. Teruslah rendah hati dan percaya kepadaku." Jadi adik-adik, kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini, janganlah kita takut seperti Petrus yang awalnya berani untuk berjalan di atas air dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pas ada badai dan angin, dia takut dan bahwa dia lupa bahwa dia bersama-sama dengan Tuhan. Nah, jadi adik-adik jangan takut ya, meskipun Tuhan Yesus kita tidak kelihatan, namun Tuhan Yesus kita selalu menyertai kita semua. Amin. Nah adik-adik, pada pagi hari ini Kak Ari akan memberikan tugas-tugas untuk masing-masing kelasnya. Untuk kelas Daud, tugasnya adalah mewarnai seperti gambar di samping ini. Nah, dan tugas untuk kelas Elia mengisi teka-teki silang, sama seperti yang ada gambar di samping ini. Nah, dan untuk yang kelas Paulus, perhatikan ada 5 soal, Kak Ari akan bacakan. Soal yang pertama, siapakah yang menghampiri Tuhan Yesus? Yang kedua, mengapa Petrus mulai tenggelam? Yang ketiga, para rasul belajar apa dari Tuhan Yesus? Yang keempat, apa yang Yesus katakan saat murid-murid mulai takut? Yang kelima, apa kesimpulan dari firman Tuhan kita pada pagi hari ini? Nah adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan sabda firman Tuhan dan sudah menaikkan pujian syukur kita bagi Tuhan. Tiba saatnya kita akan berdoa untuk penutupan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyelesaikan ibadah kami
di Karisma Kids pagi hari ini. Sekiranya Tuhan pertemukan kami kembali di minggu depan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Dadah adik-adik. Sampai jumpa di minggu depan.